Apa sih harapan daripada Mas Hendro sendiri untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk negara yang kita cintai ini? Oh, sebetulnya saya tuh orang yang nggak punya ambisi, sepele aja. Apalagi tadi udah denger gini, harapan saya jangka pendek untuk kaum elitis politik atau ya pokoknya yang dibilang itu yang di atas, itu Mbok, jangan hanya berpikir kekuasaannya, tapi berpikir bahwa negara kita ini kritis. Jadi berpikir sekarang bagaimana kita nyelamatin ini sendiri, apa negara ini. Itulah namanya kekuatan-kekuatan luar kampus yang datang menyelinap sengaja atau tidak sengaja untuk merusak citra gerakan mahasiswa itu. Berarti Mas Sobari sebenarnya kalau kita ngomongin soal politik tuh ngeri apa enggak sih Mas? Kadang-kadang enak. Kadang-kadang enak Kadang-kadang ya. enak, ya. Dan ini juga pernah ada misalnya dulu ada tokoh-tokoh yang radikal ya Iya, Mas. iya. Terus sekarang udah mungkin karena udah enak duduk di tempat yang empuk jadi pejabat. Iya, iya, Terus mereka iya. sekarang makin melempem nih gimana Mas? Makmur gitu ya, Makmur, makmur, makin melempem. sehat. Saya kira itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa dalam pengertian bahwa pada intinya saya berpendirian di masyarakat kita itu tidak ada sikap radikal dalam pengertian positif yang saya bayangkan tadi. Watak kita itu relatif sangat instrumental, bukan instrumental musik ya, Iya, sangat instrumental, Itu sangat instrumentalia. itu instrumentalia, sangat sangat reaktif terhadap keadaan yang berkembang. Jadi bukan dilandaskan pada suatu perenungan yang cukup mendalam mengenai gagasan-gagasan filosofi politik tertentu supaya ini begini dan begitu. Nah, mengapa itu tidak ada? Nasional aja ya. Ada unsur seperti itu. Nah, mengapa itu terjadi? Karena terus terang itu karena pemerintah tidak pernah ingin mendengar suara seperti itu di dalam masyarakat. Pemerintah itu ingin mendengar suaranya sendiri. Suaranya sendiri yang dianggap indah, yang didengar, kekeliruan-kekeliruan yang di bawah dianggap semuanya sudah serba baik. Ini Mas Yang itu melanjuti. yang tadi pertanyaannya bahwa dulu radikal begitu Dulu udah radikal, duduk lupa berdiri itu. dulu radikal, sekarang duduk lupa berdiri karena ada macam-macam hal. Jadi pada tahun 66 orang-orang itu melihat dunia dengan cara tertentu. Tahun 80, tahun 90 sampai sekarang ini dunia itu udah lain. Jadi sudah lonjong, kok membikin saya makmur, kok seger adem ayem, lalu buat apa radikal, buat apa memikirkan sesuatu terlalu mendalam, kalau itu intinya malah akan merugikan kepentingan politik saya sendiri, jadi enggak usah. Baiklah Mas Sobari dan Mas Endro dan juga penonton sekalian mungkin Anda mau tanya-tanya juga ya nanti ya. Dan baiklah pemirsa, perbincangan kita masih akan berlanjut tentunya setelah yang sure ini. Kebetulan nih pemirsa mungkin ada yang mau tanya, jadi kita kasih kesempatan ya Mas ya. Silakan saya mau tanya. Tanya sama Mas Endro boleh sama. Selamat malam, saya mau bertanya Selamat dengan Bapak malam. Sobari. Oke. Sebagai mahasiswa saya merasa saya juga tidak mau dikatakan brutal atau radikal. Iya. Untuk menyampaikan aspirasi ini saya rasa saya sudah punya saluran lain. Terus menurut Pak Sobari bagaimana? Terima kasih. Ya ada banyak cara menyampaikan aspirasi, tetapi yang banyak itu sayangnya di masyarakat kita ini sering segera mentok di dalam meja-meja birokrasi. Makin lunak cara Anda menyampaikan aspirasi, makin dianggap sebagai angin sepoi-poi yang tidak akan direspons. Tetapi kalau Anda dengan sikap menggerakkan sebanyak mungkin kawan mahasiswa dan kemudian membuat jalanan macet, dan ketika di jalanan macet itu ada orang yang gemar membakar-bakar untuk mewakili watak Nero, Kaisar Nero yang gemar membakar itu, maka Anda pun akan mentok ke dalam birokrasi yang tidak responsif terhadap tuntutan. Jadi saya kira memang harus ada modus yang lain. Nah, modus itu ialah sesuatu yang in between antara yang terlalu lunak dengan yang terlalu keras. Jadi cara itu sedemikian rupa bisa didialogkan, mungkin memerlukan saluran-saluran tertentu. Saluran-saluran tertentu itu mungkin bisa langsung kepada Pak Wiranto, bisa langsung kepada Pak Habibie, bisa langsung kepada siapapun juga, dengan satu catatan, Pak, demi cinta saya kepada tanah air. Tapi Bahwa kan udah dibatasin Mas, jarak berapa ratus meter, nggak boleh katanya. ya itu batasan yang normatif. Sekarang ini umpamanya tidak harus dengan cara itu. Anda bisa mengatakan bahwa saya ini juga seorang patriot.
Seorang yang mencintai tanah air ini sama dengan para penggede. Barangkali cinta saya lebih indah dari cintanya para penggede itu. Jadi saya ingin membangun. Jadi protes ini adalah protes, suatu tuntutan, suatu bahasa untuk pembangunan, bukan untuk perusahaan. Silakan siapa lagi? Mbak, Mas ada? Ya, yang depan lu ya. Selamat malam Pak Sobari, Selamat nama malam. saya Anita. Saya mau tanya, kalau radikalisme itu hanya berbentuk kebrutalan atau tulisan atau ekstrim, itu bisa disebut radikalisme juga Pak? Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak. Iya, sebetulnya radikal itu bahkan pada suatu sikap, pada suatu cara berpikir itu saya ini mungkin sangat radikal meskipun saya diam saja. Radikal dalam pengertian tertentu karena saya memikirkan suatu persoalan tertentu, kadang-kadang itu agak jauh supaya akar-akarnya itu kepegang semuanya sehingga usaha mengatasi sesuatu perkara tertentu itu kelihatan. Sekarang pertanyaannya kepada Mas Hendro. Mas Hendro ini boleh dikatakan masih muda nggak, Mas? Muda. Muda ya. Baru 20. lebih sedikit. 20 lebih dikit. Nah, 25. yang Dorce Masih tanya- terbuka lah. Masih terbuka ya. Yang akan Dorce tanyakan di sini, apa sih harapan daripada Mas Hendro sendiri untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk negara yang kita cintai ini? Oh, sebetulnya saya tuh orang yang nggak punya ambisi, sepele aja. Apalagi tadi udah denger gini, harapan saya jangka pendek untuk kaum elitis politik atau ya pokoknya yang dibilang itu yang di atas itu, Mbok, jangan hanya berpikir kekuasaannya, tapi berpikir bahwa negara kita ini kritis. Jadi berpikir sekarang bagaimana kita nyelamatin ini sendiri, negara ini dulu, gitu, situasi itu. Karena apa? Karena kalau tetap eker-ekeran dengan maunya sendiri, nggak mau bargain, itu kayaknya malah makin hancur gitu. Deh kita pikirin sama-sama, jangan berkutat itu aja dan jangan terus bersikukuh gitu. Nah, itu nanti akan menghasilkan harapan jangka panjangnya Indonesia yang adil, makmur, toto, tentrem, kartoharjo. Nah, itu gitu loh. Nah, kalau Mas Sobari sendiri mungkin nggak terwujud ini semua apa yang dibicarakan oleh Mas Hendro? Dalam jangka panjang. Sekarang ini semuanya sedang kita mulai, kita sedang belajar untuk bermain-main demokrasi pelan-pelan, kita sedang belajar bermain-main membenahi krisis ekonomi pelan-pelan, kita sedang belajar bermain membenahi supremasi hukum di dalam masyarakat sangat pelan-pelan karena ganjalannya sangat banyak. Tetapi semuanya itu sekalipun pelan, tapi kalau ada kehendak yang jelas, yang bisa dipercaya, maka rakyat itu sangat sabar. Rakyat itu sangat sabar menunggu pemerintah yang layak dihormati. Karena itulah orang tua dulu suka bilang, raja lalim raja disanggah, raja adil raja disembah. Saya ingin di Indonesia itu ada raja yang bisa disembah dalam pengertian dihormati, bukan disembah seperti Allah. Bukan. Ada, iya, itu ada raja. Raja ini dalam ini mungkin presiden, mungkin perdana menteri, mungkin menteri-menteri, mungkin apa yang layak dihormati, yang layak dijunjung tinggi dan dicintai, yang penting dicintai. Nah itu kalau itu jalan yang bisa ditempuh, saya kira itu insya Allah Amin. Indonesia adil makmur di masa depan. Amin. Baiklah Mas Sobari dan juga Mas Hendro, rasanya kita ingin lanjutin omong-omongan ini. Tapi sebagai kenang-kenangan, ada kenang-kenangan untuk bingkisan dari Supreme apa ini? Esther C dan juga kaset dari apa ini? Sebuah kumpulan lagu-lagu nasional Mas dari YTC ya Mas. Bagus sekali ini. Pokoknya Mas bisa dengerin deh. Silakan diterima Mas. Terima kasih banyak. Dan ini hadiahnya juga. Terima kasih banyak begitu Iya, banyak. dan juga Mas Hendro juga sama seperti yang didapatkan oleh Mas Sobari, Mas Hendro. Ini hadiahnya. Ini juga kasetnya. Dan penonton juga jangan khawatir nanti juga dapat hadiah. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi dari Wella. Dari Wella. Wella Dalla. Enggak, ini Wella beneran ini. Dari Wella. Banyak ya Mas ya? Jangan-jangan masih ada di sana enggak? Ada nanti tanda tangan di belakangnya Mas. Terima kasih Pak. Iya. Terima Dan kasih, juga ini ya, Mas Hendro. Terima kasih. kasih. Penonton jangan khawatir nanti akan mendapatkan Akan dapat di
Ekstersi juga, ekstersi. Mas Sobari, Mas Hendro, dan juga Herdi, pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang santai bersama kedua tokoh yang sudah kita kenal ini. Jangan lupa Anda selalu melihat saya setiap Kamis malam Jumat di TPI jam 9.30. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.